Selamat malam, selamat berjumpa lagi di LK, saya Cak Lontong, salam lemper. Selamat datang kepada polisi-polisi kita yang luar biasa, karena ini kita akan bicara tentang lalu lintas. Kenapa saya berdiri di sini? Karena Anda duduk di situ. Yang ingin saya tekankan pertama kali, yang harus kita ingat bahwa polisi ini adalah sahabat masyarakat. Itu yang kadang-kadang tidak dipahami. Banyak masyarakat yang masih takut sama polisi. Makanya pola mendidik anak itu harus mulai dirubah. Karena selama ini masyarakat kita mengajarkan dari kecil memang kita harus takut polisi. Misalnya kalau ada anak disuapin nggak mau makan susah, pasti diancam nanti ditangkap polisi. Sejak kecil dibikin takut pada polisi. Harusnya kalau anak mau disuapin susah makan, jangan ditangkap polisi, bilangnya nanti dimakan Pak Polisi loh. Itu lebih menganggap bahwa Pak Polisi itu seperti kita. Masalah lalu lintas di kota besar, kita harus ingat ya bahwa lalu lintas itu cerminan dari pola pikir sebuah bangsa. Kalau sebuah kota besar di suatu negara itu lalu lintasnya tertib, berarti pola berpikirnya sudah tertib. 2 minggu yang lalu saya dari Jepang. Di Hong Kong itu. Hah? Jepang, kok jadi Hong Kong? Memang kalau saya pulang dari pasar, saya harus cerita tentang pasar, kan enggak juga. Bisa saja saya pulang dari pasar, saya cerita tentang jalan dekat rumah kan boleh juga. Oke lah, saya enggak akan cerita Hong Kong, enggak akan cerita Jepang juga, saya enggak akan cerita. Saya akan bicara masalah lalu lintas di kota besar. Efek dari ketidaktertiban masyarakat. Pertama, macet. Macet itu karena apa? Bukan ke masalah kendaraan dan jumlah jalan yang tidak cukup. Bukan masalah itu. Macet itu terjadi karena kita melakukan hal yang tidak penting. Kenapa sampai terjadi macet? Karena ketika lampu merah, kita semua pada berhenti ngeliatin. Kan belakangnya jadi macet. Kan norak, memang di rumah nggak ada lampu warna merah. Harus kita lihat di traffic light. Karena kan jalan aja nggak masalah. Kita tahu depannya berhenti, belakangnya ikut berhenti. Ini macetnya jadi panjang. Kadang-kadang ketawanya nggak ikhlas bisa ditilang loh Bu. Jadi dan memang kita harus hormat dan menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh polisi lalu lintas kita. Profesi polisi itu terutama polisi lalu lintas itu susah. Kalau pengen jadi artis saja susah. Misalnya kalau ada kan kemarin Brimob jadi artis walaupun nggak sukses juga sih. Tapi kan lumayan tuh penyanyi gitu. Bayangkan polisi lalu lintas itu kalau mau jadi penyanyi udah repot. Biasanya penyanyi kalau mau tampil kan misalnya ILK mana suaranya kan enak. Kalau sudah berpuluh-puluh tahun jadi polisi lalu lintas, ILK mana surat-suratnya? Oh, kan nggak jadi tampil. Gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Makanya supaya lalu lintas kita tertib, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Itu yang penting. Saya Cak Lontong, salam lemper. Dan seperti biasa, ILK malam hari ini akan dipandu oleh host kita yang selalu tertib pada aturan lalu lintas. Denny alias Chandra. Terima kasih Cak Lontong. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Iya. Memang malam hari ini kita akan membicarakan mengenai ketertiban lalu lintas. Dan sudah hadir rekan-rekan kita ini, saudara-saudara kita. Dari sebelah kanan saya ada dari Unika Atmajaya. Di sebelah kiri kita ada dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Moga-moga beliau-beliau yang hadir di sini nanti menjadi bisa menyampaikan kepada teman-temannya untuk bagaimana tertib berlalu lintas setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan. Mungkin nanti karena sudah hadir bersama-sama dengan kita Bapak Krisnanda selaku Kabid Gakum, betul ya Pak ya? Kabid Gakum itu kepala bidang nggak ngerti hukum, begitu Pak? Bukan Pak, penegakan Pak. Oh. Kepala Bidang Penegakan Hukum, Kabid Gakum, iya. Ya, dan juga ada AKP Ibu Eni, selamat malam. Dan juga ada Ibtu Sabila yang sudah bersama-sama dengan kita. Dan selamat malam juga untuk Bapak Kapolri, Pak Badrodin, dan juga Kakor Lantas, Pak Condro Kirono. Ya Pak ya, selamat malam, semangat terus di 2016 ini. Ya, kita akan mulai
Tetapi sebelumnya kita akan melihat tayangan berikut ini. Iya, ini adalah mengenai rambu-rambu yang rancu. Baru-baru ini kan kita melihat di beberapa, di YouTube juga sudah ada ya tayangannya bagaimana seorang supir taksi berdebat dengan istrinya. Nah, oh bukan, dengan polisi. Kalau itu kan sehari-hari ya. Saya mau tanya, ya, AKP Pak, ya, dengan AKP. oh dengan Pak AKP ya itu ya. Ajun Komeng polisi Pak. Ajun komisaris, Meng. Vega, gimana melihat rambu-rambu yang rancu? Karena P yang dicoret dengan S yang dicoret itu berbeda kan? Vega sendiri bagaimana? Oke, sebelumnya kenalin dulu saya Silakan. dari komunitas Busi Motor. Ibu-ibu seksi, montok dan menor. Wih. Terima kasih, terima kasih. Oke, ngomongin soal jalanan, yang pasti saya pribadi juga mau ngucapin terima kasih sekali buat teman-teman yang baju orange yang selalu membersihkan jalanan. Bukan. Mahasiswa, Itu bajunya orange. mahasiswa, Atma Jaya. Oh, Atma Jaya. tapi sama kan warnanya. Maksudnya Iya. kan mereka walaupun anak mahasiswa, mereka juga nggak buang sampah sembarangan. Mereka membersihkan jalan Iya, juga betul. maksudnya seperti Kalau itu. betul. Kalau itu kesadaran, ya. Iya, betul. Kalau Oke, di jalanan pakai rompi. Hah? Rompi. rompinya warna? Warna gitu sih. Iya. Ya jadi Kang Denny sebenarnya agak membingungkan ya, apalagi mengenai video yang kemarin rame di YouTube gitu ya, masalah sopir taksi itu sebenarnya dia bilang stop, tapi ternyata itu parkir, agak kurang jelas gitu. Jadi aku sih sebenarnya agak-agak rancu gitu, kadang-kadang ada rambu yang bilang dilarang belok. Buat yang ngondek gimana? Masa dia nggak boleh belok? Ya Itu kan belok maksudnya gimana tuh Kang? Belok. aduh. Bukan belok maksudnya ngondek. Bukan. belok nih. Tuh apa? Belek Bel- itu. Itu belek, bukan belok. itu belek gitu. Dan udah gitu juga masalah lalu lintas gitu ya. Jadi lampu merah itu biasanya orang akhirnya macet gitu ya. Aku sih sebenarnya malah punya saran gitu. Gimana kalau sebenarnya lampu merah itu diganti? Diganti dengan lampu disco. Bayangin Kang, kalau lampu merah orang pada bete kan? Bete, macet-macetan segala macam, belum lagi di Jakarta kalau lampu merah itu udah kayak pasar malam. Tiba-tiba lampu merah keluar, ada tukang mangga, tukang sayur, tukang chargeran, ada tukang buah yang bisa di-charger. Kan agak bingung ya. Mangga di charger tuh gimana maksudnya? Ya maksudnya kalau pas mangganya habis di-charger lagi penuh lagi. Jadi itu mungkin rancu dengan yang Rancu. P itu apakah masih boleh berhenti di situ sejenak Iya. atau gimana, dan bagaimana rambu kalau misalnya ada polisi yang bertugas di situ, mana yang harus diikuti? Betul. Apakah polisi yang ada di situ atau rambu-rambunya? Nah betul sekali. Ya, coba saya nanya dulu sama Angel Karamoy. Silakan Angel. Hah? Bukan, aku Keisha. Oh, ini Keisha. Iya, Keisha tuh Keisha. adiknya Angel. Iya. Gosip dong tentang kakaknya. Ih, Rumpi. Oh, Rumpi ya? Kang Denny Rumpi. Dia kan nggak ada gosip soalnya. Tapi ya, tunggu maaf. dulu dong, Ya. ini aku Keisha dari Ya. agak kurang mengerti masalah apapun. Atau bisa dibilang aku mah apa. Oh, aku mah apa tuh ya? Iya. Keisha sendiri ngelihat rambu-rambu itu menolong nggak sih? Iya, kalau aku sih emang aku mengawali karir aku itu emang di Cherry Bell ya. Terus Oh, juga di Cherry sekarang Bell. iya, terus juga aku emang lagi fokus ke solo. Ya jadi aku konsen aja buat nyanyi gitu. Ini yang ditanya apa nih Pak? Hubungannya sama lalu lintas apa? Keisha, Tadi Yes, Lagian ya. mau nyanyi aja jauh-jauh amat harus ke Jawa Tengah. Keisha, kecantikan Anda. Solo tuh sendirian. Hah? Solo sendirian. 2 duet, Nyanyi. Konsentrasi ke Solo. 3 triwet, 4 kuartet. Iya tuh, jadi Triwet. gitu. Trio. Oh trio Pak. Trio aja, nggak ada triwet. Iya, kenapa Kang Denny? Tunggu Bapak kasih tahu. Itu kalau nggak tahu Ya kan. nggak tahu Pak. Ini hubungannya kamu ngerti nggak gitu tentang? Iya, aku ngerti banget. Ngerti tadi, kan? Tadi kan aku udah ngejelasin Iya, gitu. soalnya percuma kamu tuh kecantikannya tahu nggak? 9, 9. intelijensinya 2, 11 bagi 2, 5,5. Ih bagus tahu, bagus bener itu lagi musim. Oh, Kalau musim tahun ya? 2016 5,5 itu tandanya paling bagus. Oh, 5,5 itu. Iya. Oke deh, saya dukung kamu. Thank you, terima kasih semua. Oke, coba saya tanya sama Onal dulu. Onal, gimana Nal? Pak Rohendi, ya. Ya,
setiap hari saya berada di jalanan. Iya. Menuju tempat aktivitas dan pulang menuju ke rumah. Nggak punya rumah lo. Ada, ya kan pulang pergi dari rumah, pulang menuju rumah. Setiap hari di jalanan adalah siksaan buat saya Kang Denny. Karena apa? Saya buta warna. Oh buta warna. Paling susah adalah ketika saya ada di lampu stopan. Tapi lebih menderita calontong. Kenapa? Anda buta warna, dia buta hijau. Gede banget. Buto hijau. Oh, buto hijau. Suka nyulik perawan dong Pak. Pak, Saya nungguin tuh Pak, nggak saya buta dikasih-kasih. terong Pak. Oh buta terong. Jadi bagi saya susah membedakan mana lampu yang sedang nyala. Merah, kuning atau hijau. Ya. Jadi trik saya kalau di jalan membedakannya urutan. dari itu. Atas. Tengah atau Iya bawah. betul. Saya memang buta warna tapi saya tidak buta huruf. Iya. Jadi saya tahu kalau P dicoret, S dicoret saya tahu karena itu berlaku universal seluruh dunia sama. Artinya apa P dicoret? P dilarang parkir, Iya. S dilarang stop. Sesimpel itu. Saya Saya ini bukan orangnya dilarang juaraan es di situ Pak. Bukan, nggak boleh stop itu. Terlarang. Iya dan saya orang yang sangat taat peraturan Kang Denny. Iya bagus. Saya tidak pernah parkir yang ada letter P-nya dicoret. Iya. Nggak pernah. Jadi Anda parkir di tempat parkir Di tengah maksudnya? jalan saya parkir. Karena nggak ada rambunya. Yang saya tahu juga kalau misalnya ini letter P ya, P dicoret itu kalau tidak salah 50 meter ke sana, 50 meter ke sini tidak boleh parkir. Iya betul. Jadi memang. bukan hanya di dekat si tiangnya aja. Iya. Bukan hanya di daerah sekitarnya, tapi 50 meter ke belakang, 5 meter ke depannya juga Yang saya tahu begitu. sama seperti Maksudnya itu. begini, apa sih susahnya menaati peraturan? Iya. Apa susahnya coba? Bagi saya sih nggak susah. Gitu. Saya nggak tahu yang alasan yang orang-orang selalu melanggar tuh apa, pengen tahu aja. Tapi ya penyebabnya kemacetan tahu apa sebenarnya? Mobil banyak. Bukan. Rem. Hah? Coba kalau nggak ada remnya. Tabrakan massal atau Hah? beruntun. Tapi kan nggak macet. Yang terjadi kan tabrakan massal, nggak macet. Ini kan yang menyebabkan macet, bukan masalah menyebabkan. Coba. Kalau menyebabkan tabrakan massal ya itu benar. Pak, Bapak mobilnya ganti aja pakai jangkar. Mas, mau ngerem pakai jangkar, Meng? Lu pakai parasut sekalian. Lah iya Bapak gara-gara rem. Mengatasi masalah tanpa solusi. Pas peluncuran rudal mungkin tuh. Singapura ke Singapura. 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 Oh ke Singapura. Bukan deng, nggak Kemana? kemana-mana. Oh ya udah diem dong. Udah diem lu kalau nggak kemana-mana.